Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Kali ini masih di Eropa bareng Mama. Aku mau ajak kalian semua ke desa impian Mama yang pengen banget ia kunjungi dari dulu. Sebuah desa kecil di Austria yang penduduknya kurang dari 1.000 orang, yang juga menjadi inspirasi dari kerajaan fiksi Arendelle di film Disney Frozen. Jujur, walaupun kecil, Hallstatt memang secantik itu guys. Di sana kita mampir keliling desanya, belanja souvenir, makan-makan, mampir ke gereja-gerejanya, dan juga pemakamannya yang rapi dan estetik banget. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, siap-siap menikmati keindahan desa di tengah pegunungan dan danau Austria yang satu ini. Welcome to Hallstatt. Good morning guys, selamat pagi dari Obertraun. Ini adalah sebuah kota yang kecil sekali di Austria, bersebelahan dengan Hallstatt. Mungkin beberapa dari kalian tahu atau pernah lihat kayak negeri dongeng Hallstatt di tepi danau. Nah, pagi ini kita rencana akan spend seharian di Hallstatt. Tadi udah sarapan, kita sarapan mie goreng. Karena bener guys, susah makan di sini. Semalam aku beli spaghetti sih. Ini ada klip dari semalam ketika kita tiba dan perjalanan keretanya luar biasa cakep banget dari Praha. Baru aja sampai di Obertraun. Bye. Kita passenger terakhir dan satu-satunya yang turun di sini. Ini kereta kita dari Linz. Pagi ini sayangnya hujan guys. Itu belakang sebenarnya kelihatan gunung tinggi lagi, lebih tinggi dari yang dua itu. Tapi ketutupan awan. Hari ini menurut perkiraan cuaca bakal hujan seharian. Jadi kita pinjam payung dari hotel. Gimana Mama? Ready for today? Hujan. Ready, tapi hujan. Iya, semoga tetap bagus lah fotonya. Ini busnya udah datang. Kita bakal naik bus ke Hallstatt, nomornya 543. Oh, di sini ada satu resort yang terkenal, namanya Dormio. Itu dia, Dormio Resort Obertraun. Jadi biasa kalau orang ke Obertraun stay-nya di situ, tapi kita dapat hotel yang lebih murah di sana. Nah, kenapa kita memutuskan untuk stay di Obertraun? Kenapa nggak di Hallstatt-nya? Nanti aku bakal jelasin ketika ada petanya, guys. Kalian bakal ngerti kenapa. Oke, kita naik bus dulu. Hey, you're going to Hallstatt, right? Do you have the change? Kita udah turun bus. Jadi Hallstatt itu ada dua bus stop, ada yang Lahn. Hallstatt Lahn itu pusat kotanya, di bawah dikit. Dan stasiun berikutnya adalah Hallstatt North atau utara. Nah, cuman dari rute busnya ke Hallstatt North itu lewatin terowongan. Jadi kita stop di belakang situ tadi, baru kita turun di sini. Kita jalan kaki ke Hallstatt kota tengahnya. Kotanya lumayan panjang sih, tapi bisa dilewatin jalan kaki, mungkin sekitar 1 kilo. Jadi kita lagi jalan aja. Ini ada stasi doa. Ini rumah-rumah orang dan penginapan-penginapan juga kayaknya ada.
Bagus banget sih guys. Terus ini batunya alami. Ya sayang banget tapi hari ini hujan full. Cuman untungnya hujannya sih bukan yang deras gitu sih. Tapi tetap kalau nggak pakai payung sih bakal basah ya. Wih, drinking water. Ini guys, air minumnya. Coba Oh nyala. Coba Enak, seger. Air pegunungan. Cuman kalau longsor sih ngeri juga ya. Cuma nggak tahu deh bisa longsor nggak. Private ground. Ya, lahan pribadi nih. Nah, rumah-rumahnya guys. Coba mungkin yang tertarik punya uang lebih bisa buka rumah, bisa beli rumah di sini. Kasih aku tempat tinggal kalau mampir ke Hallstatt lagi. Cakep sih jujur. Cuman cuacanya rada Nah, ini view Hallstatt yang terkenal banget, guys. Ada latar belakang gerejanya. Terus langsung danau Hallstattsee ini. Wow, look at that. Cakep banget. Gils. Ini sebenarnya di belakang ini ada gunung tinggi banget guys, cuman nggak kelihatan. Tuh ada swan, ada angsa tuh lagi berenang di introvert sendiri. Wah, cakep banget guys. Hujannya sepertinya tidak reda-reda ya guys. Lihat dari weather forecast juga sama. Mending kita baca-baca nih. World UNESCO Heritage Hallstatt. Ini ada bahasa Jerman, Inggris, Mandarin, dan Korea. Kayaknya banyak orang Korea kesini. Tadi juga ketemu satu rombongan bus. Dear visitors, on behalf of the people of Hallstatt, I would like to welcome you to our neighborhood, which is a World Cultural Heritage Site. We are proud of our small town, which has been developed throughout the centuries and today retains its original charm. It is a real honor to be awarded World Cultural Heritage status and also a huge responsibility as we seek to preserve this for future generations. You can help us achieve this through your goodwill. It is a real pleasure to be able to welcome you today, and we hope that you will have an interesting and pleasurable time here in Hallstatt. Yours sincerely, Mayor of the Market Town of Hallstatt, Alexander Schutz. Gak tahu cara bacanya gimana. No drone, buang sampah pada tempatnya. Do not enter local houses. Hargai tempat publik, gak boleh merokok, dan ini menghargai jam istirahat. Ini bahkan ada teki, especially ini penekanan guys, secara khusus. Ya, hujan terus nih. Menariknya di sini ada sign pickpocket guys, hati-hati. Tapi kosong. Ya, ini beda cerita kalau lagi summer ya, musim panas di sini tuh rame banget. Jadi sebenarnya kita hari ini beruntung karena bener-bener nggak ada orang, tapi ya hujan aja gitu. Sayangnya. Nih. Ini ada tempat asbak, tempat sampah, dan tempat sampahnya ini barusan dibersihin. Ada bajai gitu yang keliling buat ngangkat sampah. Dan ini pup buat anjing juga bagus banget, ada plastiknya guys. Ini pup buat anjing kan, bener kan? Iya kayaknya. Plastik sampah gitu. Ya. Tiba-tiba ada rombongan turis dari Thailand guys. Kayaknya di sini tuh banyak turis yang cuman mampir day trip juga.
karena kotanya kecil banget. Sebenarnya nggak perlu nginep di sini, cuman biar bisa menikmati kita nginep. Nah, kita lanjut ke The Charnel House. Ini lumayan ikonik juga di sini karena dia letaknya ada di sebelah gereja Katoliknya persis, yang tadi kita kelihatan yang gede, dan di dalamnya ada banyak sekali tengkorak manusia, guys. Kita coba lihat ya. Nih kita lewatin rumah-rumah orang nih. Bagus banget sih rumahnya, jujur. Tapi di sini tuh benar-benar hening, benar-benar hening banget, dan rambutku udah lepek gara-gara hujan nih. Padahal hari ini tadi pagi rambutnya bagus. Aduh, gara-gara hujan jadi lepek. Dear visitor, you are standing in front of the parish church and the cemetery of Hallstatt. For devout Christians and a sacred place, we kindly ask you to behave accordingly. To honor this place with due silence, we invite you to contemplation and prayer. The parish of Hallstatt. Nah, ini dia gereja parish Hallstatt dan kuburannya juga. Kita lewatin pemakaman kecil. Rest in peace, rest in peace, rest in peace. Kuburannya bentuknya unik dan bagus. Ini satu petak gini isinya 4 orang, guys. Dari 96 yang meninggal pertama kali dan yang terakhir 990. Nah. Dan ini masih didoakan ya, lilinnya masih nyala tuh. Beneran nyala api ya, lilin asli. Ini buah asli kah? Iya. Kayaknya beneran asli. Iya, asli itu. Rapi loh ya, bagus ya. Itu ada foto suami istri. Bagus banget. Bagus ya. Nah, ini adalah Charnel House yang aku bilang tadi. Ini dia gedungnya. Jadi gedung ini dibangun karena lahan pemakamannya udah nggak cukup untuk yang meninggal di sini. Akhirnya dibangunlah gedung ini. Dalamnya ada banyak tengkorak orang yang sudah meninggal juga, penduduk-penduduk di sini. Cuman yang unik di sini ya, pemakamannya biasa kalau Kristen Katolik itu cukup ada salib. Biasa ada salib kayu extension gitu, atau cuman di batunya. Cuman ini kayak dibuat atapnya gitu, guys. Bagus banget jadinya. Bagus banget. Yeah, it's What was almost that? the same. What was that? This is the pawn house. But it's not open. It's not open today. I hope it's open later, maybe at 10 o'clock. Can I see? We still, yeah. Wow, that's a lot of skulls. The skulls on the bones, yeah. Wow. Ya, lagi nggak buka, guys. Tapi kita coba mendekat aja ya. Nah, kalau ini benar-benar khas kuburan orang Belanda dan Jerman. Nah, ini di dalam tuh banyak tengkorak, dan tengkoraknya ditulis namanya. Nih, mungkin yang bisa ngerti bahasa Jerman ya. Dan bahkan di pintunya ini ada simbol tengkorak dan tulang. Ya, bagus loh kuburannya. Ada bunga-bunga. Nih guys, aku iseng nyari penduduk Hallstatt cuman ada 737 2025. Jadi bahkan kurang dari 1000. Cuman nih peak season pengunjungnya sampai 10.000. Gila. 10 kali lipat lebih dari penduduknya. Kita mau coba masuk gerejanya. Ini gereja yang tadi kita lihat dari viewpoint tadi. Kita sambil doakan ya yang sudah meninggal. Rest in peace. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati.
Kuburannya rapi dan berwarna sekali ya. Cantik loh, bener-bener bunganya tumbuh subur semua. Nah ini kita di tembok gerejanya. Ini bawah apa ya? Oh, rumah orang. Nah nanti kita bakal stroll around marketplace yang ada di bawah situ. Itu ada gereja lagi guys. Cuman ini adalah gereja yang lebih besarnya. Kita coba masuk. Nah bahkan di sini ada makam lagi. Bener-bener nggak ada lahan lagi buat makam guys. Makanya ada charnel house yang tadi. Ini kita masuk gerejanya. Nah kita masuk ke gerejanya. Dan gereja ini Katolik ya. Sudah berusia lebih dari 500 tahun. Wow, cakep banget guys. Ambil air suci dulu. Ya ini gereja Katolik. Dan bahkan atasnya ada organ. Wow, dan ini jalan salib. Wah, cakep banget sih. Coba kalau kita bisa misa di sini sih pasti enak. Wow. Ini gereja 500 tahun di atas gunung guys. Hebat loh bangunnya, gimana ya? Makanya dari bawah tuh tadi kelihatan tinggi banget ya, ternyata bener-bener gede. Nah di sini ada patung Bunda Maria dengan Tuhan Yesus. Kalau misalnya mau ambil lilin untuk doa, bisa ambil dan didonasikan €1 per lilin. Ini kayaknya tahun bangunnya 1450. Kita coba lihat bagian altarnya. Oh, ini ada air suci. Bisa ambil sendiri. Nah, ini dia altarnya. Bagus banget sih. Di sebelah sini ada 8, berarti sebelah sini harusnya ada 5 loh. Lebih 1. 3, 8. Hah? Kok ada 13 rasul? Ini 8. Ini 5. Kok 13? Anyway, ini altarnya bagus banget guys. Itu kayak lemari gitu, ditutup. Bagus banget. Dan ini altar untuk meja ekaristinya di sini. Ini Bunda Maria. Wow. Cakep banget. Nah, ini kalau ditutup kayak gini bentukannya. Ini yang dibuka yang kita lihat sekarang. Ya, ini penjelasannya semua dalam bahasa Jerman sayangnya ya. Aku nggak bisa bahasa Jerman pula. Aku suka ceilingnya, aku juga suka organnya, bagus banget. Organnya gede asli. Lightingnya juga cakep sih. Cuman hari ini agak cloudy ya. Ya. Oke. Ini ada satu pilar nyasar di tengah. Bagus. Setelah aku telusuri, ternyata gereja ini adalah evangelis ya, jadi Protestan. Beda sama yang ini Katolik. Yang kita sekarang berdiri. Nah, di bawahnya itu ada pelabuhan mini guys, jadi jetty untuk naik perahu. Nah, perahu ini nyebrang ke stasiun kereta Hallstatt di situ, dan Obertraun ada di sebelah situ. Nah, yang itu. Jadi tadi pagi kita naik bus dari Obertraun, muter Hallstatt Land. Bus stop yang pertama ada di situ, baru kita extend ke next stop di belakangnya, berarti Hallstatt Nord. Nah, jadi landscape-nya kurang lebih kayak gini. Ini Hallstatt, bagian ini Hallstatt. Obertraun di situ. Kereta Hallstatt itu di situ, guys. Jadi kalau kalian naik kereta dari Linz atau dari Salzburg, kalian bakal stop di situ. Itu nama stopnya Hallstatt. Kalian tetap harus nyebrang kapal
ke Hallstatt yang ini gitu. Karena stasiun semua ada di sebelah situ kebetulan. Nah, itu ada keretanya, kelihatan nggak? Lagi datang. Nah, jadi pilihannya kalian mau stay di Hallstatt sini atau di Obertraun. Pilihannya dua itu. Nah, di Hallstatt karena ini tempat wisata dan UNESCO World Heritage Site, di sini hotelnya bisa sampai 4 juta, 5 juta per malam. Sedangkan di Obertraun kemarin kita dapat 2 juta per malam, jadi udah lebih enak di situ. Karena toh kita memang sama-sama harus nyebrang gitu. Akhirnya aku yang rencanain kita stay-nya di Obertraun aja gitu. Dan kapal ini juga jalan setiap hari sampai jam 6 sore. Kalau bus tadi kita bayar 2,5 euro, kalau kapal ini 3,5 euro per orang untuk sekali jalannya. Nah, itu ada keretanya guys, kelihatan nggak? Dikit, kecil banget. Tuh, keretanya ada. Cakep. Nah, dan itu kapalnya lagi OTW ke stasiun Hallstatt berarti. Yes. Nah, di Hallstatt yang LAN, di situ juga ada jetty. Jadi kalau mau naik ferry nyebrang ke Obertraun juga bisa lewat situ. Gitu deh. Tuh, keretanya lagi berhenti. Itu stasiunnya tuh. Kelihatan kan? Keretanya lagi stop. Terus next stopnya adalah Obertraun di sebelah sana. Kita turun ke Main Street. Dilewatin tangga kayak gini, bagus banget. Nah, ini rumah orang guys. Gerejanya di atas itu. Tuh. Stop dulu. Wah, cakep banget. Dan kita sudah sampai di Main Street di bawah. Lumayan tangganya, tapi tertutup jadi aman. Nih rumah-rumah orang. Bagus ya. Nah, kita udah turun. Mau ke marketnya sekarang. Tujuan utama orang-orang yang ke Hallstatt biasanya market. Selain market, di sini juga ada salt mine. Udah 7.000 tahun katanya orang di sini, nenek moyangnya pada panen garam. Dan salt mine itu di atas gunung guys, di dalam gua gitu. Jadi dari sini juga sebenarnya ada funicular atau tram ke atas, dan kita bisa tour mine-nya, cuman dapat view juga di atas. Cuman hari ini lagi cloudy jadi kayak sayang gitu. Ini ada hotel, Heritage Hotel Hallstatt, dan ini ada sedikit parit kecil. Itu cakep banget tuh rumahnya, gantung di atas gitu. Paritnya langsung menuju danau. Dan tadi kita dari gereja yang itu. Tuh. Towernya kelihatan. Cakep ya. Jamnya masih bekerja guys, sekarang jam 11 bener. Kita tembusnya di sini, di depan gereja Protestannya. Dan kalian bisa lihat guys, itu orang geret-geret koper. Karena mereka mau ke stasiun Hallstatt di seberang situ. Jadi harus naik kapal dulu dengan kopernya. Coba deh, yuk mah kita lihat. Ini ada kebab. Harganya nggak diketok sih, harga normal Eropa. Nah, ini dia pelabuhannya. Pas kapalnya mau mendekat. Jadi kita lihat proses berthingnya. Wow. Nah, ini dia guys kapalnya. BTW, kalau kalian melihat ada shot dari iPhone di vlog kali ini, semuanya shot on iPhone 17. Yang kali ini yang warna sage. Aku bawa khusus untuk Hallstatt karena cakep banget. Aku pengen nunjukin iPhone 17 yang basic juga bisa ngerekam dan ngambil foto-foto yang bagus. Wow, ternyata gerejanya gede juga tadi kita masuk. Tuh, kita jalan di pinggir itu tadi. Kita dari situ tuh, yang rame orang foto-foto. Tadi dari situ, terus naik ke atas, terus turun lewat tangga di tengah. Nah, ini ada petanya, jadi mungkin kasih gambaran kalian biar lebih jelas. Ini train station Hallstatt. Sekarang kita ada di sini, Hallstatt LAN. Dan Obertraun itu di sini nih, Obertraun.
Ini stasiun Obertron. Jadi semalam kita nginepnya di sini. Ini stasiun kereta Hallstatt dan ini Hallstattnya. Gitu ya. Jadi segitiga ini. Kalian ingat-ingat. Dan kalau mau beli tiket langsung di sini, tapi cash payments only ya. 3,5 euro satu orang. Ramai juga nih yang baru nyampe dari stasiun kereta. Oh, ini tembusan kalinya nih langsung menuju danau. Wih. Airnya jernih banget sih guys. Jujur pengen nyemplung sih, tapi ya ini dingin banget ya. Ini aku kasih lihat cuaca hari ini. Sekarang nih di bawah 5 derajat kayaknya. Oh 8 derajat rain. Angsanya cakep tuh. Cakep banget. Nah ini salt mine yang aku bilang. Jadi di dalam goa gitu ada pabrik garam. Dan kalau kita naik ke atas udah include tiket ke viewpoint ini juga. Harganya 40 euro. Gimana ya? Kita coba bisa lihat nggak ya? Kayaknya di area situ deh. Antara di situ kok nggak di balik ini. Nah ini jadwal keberangkatan ferinya. Jadi kalau kalian kesini harus plan time baik-baik juga ya. Ini sekalian ada jadwal kereta juga yang 2 di sebelah kanan. Nih, lengkap di sini. Nah ini ferinya untuk nyebrang. Nah ini kita udah mulai melihat keramaian. Tapi sebelum itu aku mau coba deh, mau lihat dalam gereja yang Protestan ini. Kayaknya pintunya terbuka jadi bisa masuk juga sih. Coba ya, kita masuk ya. Permisi. Wah, dalamnya lebih simple. Nih, altarnya lumayan kecil. Karena gereja evangelis ya, jadi mungkin khotbahnya di atas itu. Oh, tapi ada lantai 2 dan ada organ juga. Bahkan ada lantai 3-nya. Wow. Cakep guys. Cakep banget. Coba kita lihat foto-fotonya ya. Nih kita lihat foto-foto jemaatnya. Jujur tapi ini nggak kayak Protestan sih karena pakai jubah juga sang pendeta. Ya, ini gereja evangelis. Jadi mungkin yang tahu bisa komen ya. Ini jujur pastornya mirip pakaian pastor ini sih, Katolik sih jujur. Di sini tulisannya Protestant dari 16th century. Sejarahnya. Ini guys, Protestant Church. Benar berarti. Ini event-eventnya, acara-acara gereja, perkumpulan. Tapi kalau gereja Kristen tuh biasa salibnya nggak ada patung Tuhan Yesusnya, cuman salib aja. Our Father. Tapi ini bedanya bukan Katolik nih. Which art? Kami sih. Iya, tapi ya sama sih sebenarnya intinya. Padre nuestro que estás en el cielo. Yes, ini mungkin pastor-pastornya ya. Nah, ada tahun-tahunnya juga. Nah, ini adalah marketnya Hallstatt. Pusat kotanya cuman sekecil ini sih sebenarnya. Ini ada hotel, ada resto, tapi yang ini tutup. Aku lupa ini dalamnya apa ya. Kalau nggak salah tuh ada The Holy Trinity, cuman lagi ditutup. Jadi Trinitas Kudus. Ada, kalau nggak salah patung kayak patung Tuhan Yesus gitu. Iya, kenapa ditutup ya? Lagi ditutup guys. Aku lihat di foto-foto ini terbuka soalnya. Nih kita insert fotonya. Waduh, ada yang joget tuh. Joget, sikat mang. Ini ada pizza. Ada keramik. Ya, kita mau explore Old Town-nya. Kecil banget guys, bisa jalan kaki nih. Oke. Hai. For 3? Hey. I'll have the chicken fillet and mushroom sauce with rice. And is that a big portion? Yeah, It's big? Normal. Okay. I'll wait for that first.
If I need more, I'll add more. Yes. And drink? No drinks. Thank you. Aku nambah ini guys, sup. Tadi pesannya cuma satu nasinya karena takut gede porsinya. Ini enak sih. Jadi ini sup sama ada kayak perkedel gitu. Nih perkedel. Di sini bilangnya apa tadi? Oh, ini bilangnya dumpling. Lucu juga. Ini keju. Asin banget jadinya. Asin. Restoran di sini cuma ada 3 guys. Yang saat ini buka, hotel ini sama yang tadi jual kebab. Udah itu doang 3. Tapi habis ini mau nyari kopi. Kalau kopi di sini tadi lumayan mahal sih tadi. 4 euro. Double-nya Eropa pada umumnya. Ternyata porsinya kecil juga. Nasinya cuma satu mangkok doang. Jadi kita menambah 1 porsi nasi lagi. Nah, ini nasinya datang, 1 porsi cuma segini guys. Jadi kita ambil daging mama dan mushroom sauce ya. Satu-satu, pelan-pelan ya. Dan di sini semua customernya orang Asia guys. Ini sebelah juga tetangga kita ya. Tetangga di Batam. Ramai banget. Terus tadi ada big group yang masuk, cuman udah nggak ada tempat duduk. Soalnya belakang di reserve, jadi keluar lagi deh mereka. Ya, mari kita makan. Oh, rame Asia semua guys. Kan ada nasi. Pintar juga ya. Enak. Enak kok. Oke, mau pesen karinya deh, bungkus. Iya. Udah selesai makan, sekarang kita mau strolling around the city aja. Ini ada museum sejarahnya. Dan di dalam ini ada bekas dari tambang-tambang garamnya guys. Nih. The oldest finds are from the Stone Age, berarti 7.000 tahun yang lalu. For reasons unknown, the mining of salt was ended in the late Bronze Age. Sekitar 1.300 tahun sebelum Masehi guys, jadi udah berakhir 3.000 tahun yang lalu ternyata. Cuman aku semalam baca katanya masih berlangsung sih tambang garamnya. Nah itu, kalian bisa lihat kan di atas itu ada kayak bangunan gitu. Nah jadi ada bisa naik sit gitu ke atas. Tambangnya berarti di balik bukit ini. Ya, udah sih sisanya Hallstatt. Kita tinggal jalan-jalan aja keliling, lihat-lihat toko-toko lucu, barang-barang lucu. Karena udah selesai basically. Habis itu naik kapal deh pulangnya. Nah ini guys ada jual garamnya. Beda-beda. Nggak tahu apaan ya, nggak bisa bahasa Jerman. Oh ini kristal nih. Saus. Hallstatt salt. Garam Hallstatt. Bagus. Ini kecil aja 2,5 euro. Ada yang gini juga. Yang kecil 1,5 euro. Lucu, kecil banget. Nah, ini mumpung ada postcards, foto-fotonya aku bisa nunjukin yang kemis. Ini guys, patung yang tadi, yang ditutupin kayu, harusnya kayak gitu.
Cuma ditutupin nggak tahu kenapa deh. Nah ini di dalam salt mine-nya bisa perosotan kayak gitu. Itu dulu dipakai sama para penambang supaya mereka bisa turun cepat nih pakai perosotan ini. Dalamnya kurang lebih kayak gini nih salt crystals-nya. Ya. Tuh. Ini kalau dari atas kayak gini. Jujur mirip Danau Toba sih. Cuman ini versi Eropa aja jadi kayak lebih keren. Ini juga mirip nih Sawangan. Wah, di sini kita bisa lihat boat houses, guys. Ini rumah-rumah sampan. Ini mengingatkan aku akan Ine no Funaya ya yang ada di Jepang. Waktu itu ada videonya juga. Vibes-nya lumayan mirip. Ini ada docknya, tempat sampannya diluncurkan, bisa masuk juga ke sini. Dan itulah rumah-rumah kapalnya tuh, gudangnya. Sini bebeknya rame. Nah, sini juga banyak rumah-rumah dan kita bakal coba jalan lurus ke sana. Hallstatt Land itu di depan situ, jadi kita mau coba ke situ. Jalan kaki aja karena view-nya cakep. Semua orang juga pada jalan tuh, rame di situ. Dan ini juga nggak terlalu jauh lah, jadi pas. Kita juga punya banyak waktu. Kita masuk toko madu. Ini mak wah ini. Pilihan madunya baik banget. Hi, can you leave the umbrella please outside in the entrance? No? Of course. Sorry. Aku mau beli ini guys. Warna apa ya? Hijau deh. Ini yang Linden nih. Ini yang aku cari-cari di Georgia juga. I'll take one. This is from Hallstatt? Hallstatt honey? Yeah, it's around this area. The producer company is in Strobel. It's 40 minutes away from here. Oke. Ini kalau kalian lihat jalanannya rame, turis. Rame banget guys. Cuman orang-orang ini kayaknya tuh bukan yang nginep. Jadi pada day trip doang gitu loh. Dan itu memungkinkan banget ya. Jadi buat kalian yang mau day trip, karena di sini sebenarnya penginapannya mahal banget sih. Jadi kayaknya orang nggak nginep di sini, dan sebenarnya memang nggak banyak hal yang bisa dilakukan di sini gitu. Jadi banyak orang yang day trip doang, apalagi yang tur-tur gitu kan menghemat waktu banget kan kalau day trip. Ya, bahkan barusan kita ketemu orang Indonesia 3 orang, mereka day trip bahkan half day doang. Jadi tadi pagi berangkat dari Salzburg, terus habis ini mereka lanjut naik bus ke Vienna, Austria. Ya, jadi bisa banget day trip ya guys kalau kesini. Nggak perlu nginep. Nggak apa-apa, aku sama mama biar menikmati waktu kita di sini. Ini kita dikit lagi nyampai ke Hallstatt Land. Ini ada fakta yang menarik guys. Ini jejak sejarah ya. Jadi sebelum jalan ini dibangun di abad ke-19, Hallstatt itu cuma bisa diakses dengan jalan kaki ataupun seberang sungai dengan perahu. Jalan ini nih. Jadi sebelum ini belum ada. Dan ini baru dibangun tahun 1890 ya. Namanya adalah Seestraße atau Lake Road ya, jalan danau. Nah, 2 arah itu baru dibangun 1933. Baru tahun 1958 ada voting guys. Apakah boleh dibuat 2 arah? Karena yang pembangunan ini sendiri itu merobohkan 4 rumah yang ada di sini guys. Tapi iya, makanya di voting dan 58% penduduk Hallstatt memilih untuk tidak membangun. Akhirnya 1964 dibangunlah tunnel atau terowongan. Nih. Nah baru untuk lake ini dan salt ini itu lucu banget katanya. Strangely situated as Hallstatt. Aneh banget katanya. The houses seem to sit upon each other. Gak ada bagian datar sama sekali. Jadi benar-benar rumah di atas rumah. Terus, iya,
Narrow bank, clinging like swallows' nests, and reflected in the enamel green of the lake. Nah, bahkan dulu ada bercandaan guys. Cuman 2 pilihan untuk kematian di sini. Tenggelam atau kena batu longsor. Ini bercandaan dari Alexander von Humboldt ya. Dulu penjelajah di abad ke-18 dan 19 dia. Katanya the loveliest lake village in the world. Tuh. Nih guys, bener-bener nggak ada tempat datar sama sekali. Ini cuman secuil doang. Ini bahkan buat mobil juga jalannya 2 arahnya tuh pas-pasan. Ini 1 arah doang. Bagian ini 1 arah doang. Nah, setelah jalan lurus, kita akhirnya sampai di Hallstattland. Ini adalah bus stop yang next, yang paling dekat sama Obertraun. Dan bus-bus tuh stopnya cuma bisa di sini guys. Jadi kebanyakan yang day trip naik bus, mereka stop di sini dan mereka jalan terus ke sana untuk ke Hallstatt yang di situ tuh, yang ada gerejanya itu. Angsa, kok kamu kesini? Agak serem ya. Ada yang beli air guys. Nah, setauku biasa di sini ada kapal juga guys yang langsung tembus ke Obertraun di sebelah sana. Cuman dari tadi tuh nggak kelihatan ada kapal di sini, ferinya. Jadi satu-satunya opsi kalau mau nyebrang naik kapal dari Hallstatt yang di market itu, nyebrang ke Hallstatt station di situ. That's it. Selebihnya nggak ada, kayaknya cuman itu doang. Jadi that's what we're trying to do. Dan dari sini kalian bisa lihat tuh, bener-bener nggak ada daerah datarnya sama sekali guys. Ini bener-bener pada duduk di atas bangunan satu sama lain. Tapi bener-bener tempat ini cakep banget sih, aku suka banget nih. Ini ticket boats ke sana, tapi udah nggak ada yang buka. Ini tempat kasanya, tempat jual tiketnya tutup nih. Iya, jadi fix nggak ada guys di sini. Ini ada hotel. Dan kalau kalian kelihatan itu ada kabel guys yang ke atas. Nah, salt mine-nya itu di atas itu. Jadi ini ada kayak tramnya. Itu yang kuning-kuning kelihatan nggak sih? Ini ada funicularnya buat naik ke atas dari belakang ini. Set naik ke atas ke situ tuh yang ada gedung di situ. Itu dia. That's the only activity sih yang bisa dilakukan di sini selain jalan-jalan. Nah, kurang lebih kayak gini ya petanya guys. Yes. So, yang ada cuman kapal yang merah doang, yang merah ini. Dari Hallstatt Market ke Hallstatt Station. Jadi kita kalau mau ke Obertraun, kita bisa naik kereta atau jalan. Gitu deh. Ini ada papan iklannya. Kalau kita ke atas, top of Hallstatt, bisa masuk salt mine. Ada skywalk juga, ini udah include. Dan ada salt shop. Nah, tadi kita naik busnya masuk terowongan itu guys. Itu yang ke sana. Gitu deh. Udah sih, itu doang sih. Ini ada supermarket. Aku sama mama mau coba beli air sama telur dulu biar bisa masak. Soalnya hotel kita bisa masak. Nanti deh aku tunjukin hotelnya, siapa tahu jadi referensi buat kalian juga yang mau nginep di sini. Kita dapat hotelnya lumayan murah dan ada dapurnya. Jadi hotelnya itu kayak Airbnb gitu, kayak apartemen. Jadi enak, bisa masak, bisa nyuci, gitu-gitu deh. Kita nyebrang dulu ke supermarket. Oh, ini ada jualan kebab guys. Wow, luar biasa. Ada kebab di sini. Amazing. Kita masuk dulu ya. Ini jujur raknya banyak yang kosong guys. Ini telurnya adanya yang 10 lagi. Kita cuma sisa semalam. Raknya pada kosong. Ya paling beli instant noodles buat besok pagi. Aduh, nggak menarik lagi. Guys, ini ada tulisannya Visit the world's oldest salt mine. Ini salt store-nya.
Kita coba lihat toko garamnya. Ini juga ada fakta-faktanya nih. 1000 sebelum Masehi ada orang yang kehilangan nyawanya karena kecelakaan. Ketemunya baru tahun 1734. Berarti selang berapa? 2700 tahun. Goks. Nih dulu perosotannya kayak gini. Nih produk-produknya. Ada si bebek juga. Nih garam-garam nih. Jadi Hal ini dulu bahasa Celtic. Hal itu artinya garam guys. Jadi Hallstatt, provinsi garam, negara garam. Namanya dari situ ternyata ya. Nih dulu relnya kayak gini. Sekarang jam 3 sore, hujannya makin deras. Kita balik lagi ke restoran, ke tempat kita makan siang untuk bungkus makan malam. Makin deras guys hujannya. Itu ada air mancur. Mama nunggu di situ. Dan ada fakta menarik guys di sini, bahwa ternyata para penambang tuh diupah ya. Diupah dan mereka ada dokter. Mereka dapat fasilitas untuk mandi. Tuh. Jadi kerjanya 48 jam seminggu dari hari Senin sampai Sabtu. Wow. Nih gambarnya. Iya. Kita masih ngantri nungguin ini. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 20 menit di dingin di luar, akhirnya sudah masuk ke dalam dan ini makanannya guys. Seharusnya tadi siang aku pesan ini, tapi nggak apa-apa. BTW nggak bisa take away, jadinya kita makan di sini. Akhirnya makan enak. Ya sekarang jam 3.35, kita ngejar bus jam 16.11. Ini mau makan, habis itu langsung 15.11. Udah gelap itu. Jam 17.11. Setiap menit ke 11. Ya. Ih. Di sini jeruk nipisnya pakai lemon semua nih guys. Makan ya, Jama. Beuh, ayamnya beuh. Tadinya kita mau bungkus. Karena mama bisa bungkus sup juga kan buat di hotel. Terus sekarang kan masih terlalu cepet ya buat makan malam. Tapi kata orangnya no take away, jadi ya udah makan di sini guys. Tapi nggak apa-apa, mari kita makan. Enak loh mah. Enak banget. Oh jadi pantas ini ada makanan Asia karena chefnya ada yang orang Asia guys. Kelihatannya dari antara Thailand atau Vietnam. Tapi jujur ini enak sih. Ini beneran kari Asia Tenggara. Mama makan ini. Ya foto juga. Pegangannya foto, mulut menyok-menyok. Untuk harganya di sini lumayan mahal sih menurutku. Lebih mahal dikit daripada Eropa pada umumnya ya. Ini satu porsinya 1980. Berarti 300.000. Ya kan betul kan? 20 kali 20. Enggak dong, 400.000. 400.000 guys. Tapi kalau nggak dirupiahin pun, biasanya satu porsi di Eropa sekitar belasan sih. Kalau yang kayak gini, 16, 15, 14 gitu. Ini 20. Kita 3 macam sayur aja, mati aja di Eropa 20 lebih. 27. Tapi untung ada restoran ini sih.
benar-benar hampir semuanya orang Asia guys yang makan. Dan enak, memang enak. Nasinya juga legit. Terus lucunya di sini nggak boleh ngantri di dalam guys. Padahal di luar hujan deras, dingin. Jadi orang banyak masuk, ngantri di dalam disuruh keluar. Makanya tadi aku antri di luar, kedinginan. Ya, begitulah kalau bule guys. Ada aturan dan mereka tidak bisa nego-nego. Bahkan tadi kayak kita masuk, kita langsung duduk, kita bilang we know what to order gitu. Dia bilang moment. Nih, kayak dia harus ada urutannya gitu, nggak bisa langsung pesen. Tapi jujur nasinya dikit sih, ya kan? Nasinya dikit loh. Biasa Eropa kan nasi banyak kan, ini ayamnya aja gede. Tapi laku nih, restoran paling rame kayaknya di sini. Karena dia tempat duduknya nggak banyak. Iya. Habis guys, bersih, mantep. Masih lapar. Bisa porsi kedua sih sejujurnya. Nasinya dikit. Kita udah selesai makan. Ini OTW jalan balik ke bus stop. Kita jadinya naik bus, kita nggak jadi naik ferry karena hujan anyway. Jadi kayak terus naik ferry itu nyebrangnya ke Hallstatt Station. Nah dari Hallstatt Station itu antara naik kereta atau nggak jalan kaki ke Obertraum. Jadi akhirnya kita milih untuk naik bus aja karena bus direct dan kita nggak perlu jalan lagi. Bener-bener di depan hotel kita persis gitu. Sekarang jam 3.52 keretanya busnya 16:11. Pokoknya kalau kalian kesini sebenarnya nggak perlu sampai sesore ini sih. Ini juga udah kosong guys. Nih orang-orang semua udah pada pergi. Ini sisa-sisa yang paling antara sewa mobil atau ada jemputan atau tinggal di sini nih. Ya selebihnya udah pada pergi ya. Udah nggak seramai tadi kan mah. Iya tuh udah kosong guys. Tadi rame banget. Wah cakepnya. Jadi gimana? Ih, cantik sekali. View-nya itu benar-benar seperti yang kita sering lihat orang foto di situ. Sekarang udah benar-benar kita datang ke sini. Mantap. Jadi kesan pesannya sesuai ekspektasi atau enggak? Better atau agak mengencangkan atau gimana? Bagus sih view-nya, tempatnya juga sangat indah ya. Cuman sayang hujan, jadi kedinginan juga. Iya. Tapi hujan lebih hangat loh, mau kerasa. Hah? Kalau nggak hujan kering, matahari lebih nyengit dinginnya. Iya, tapi ini anginnya juga Iya, lumayan anginnya. kenceng, jadi dingin kali gitu. Menggigil. Iya. Oh terus guys, banyak restoran yang tutup. Bahkan tadinya aku mau beli kopi kan. Ada satu cafe di situ aku udah save, tutup juga. Jadi nggak tahu deh. Mungkin karena winter ya, lagi nggak peak season mungkin. Kalau summer sih ini kebayang sih ramenya kayak apa. Wah, bye Angsa. Sampai ketemu ya. Jam segini udah kosong. Tadi paling ramai itu jam-jam makan siang tuh. Jam 11-12 itu ramai banget. Oke, kita bentar lagi naik bus di LAN. Baru arahnya balik ke Obertraum di sebelah sana. And that's it. Sampai berjumpa lagi. Hallstatt. One day I'll be back with my loved one. Amin. Tapi mau balik sini lagi nggak, Mah? Hah? Sekali aja cukup ya kayaknya. Iya, kayaknya kecil aja sih. Cuman pengen aja karena sering lihat di poster atau di foto-foto orang gitu. Wih, bagus gitu view-nya. Udah kesampaiannya. Sekarang udah kesampaian, udah kesini juga, udah tahu lah ya. Oke. Oh, jadi Hallstatt itu kayak begini gitu. Ya, cakep sih. Ya, Danau Toba versi Eropa lah. Jujur Danau Toba juga cakep sih. Cuman ini kayak ada Eropanya, jadi kayak vintage. Terus ini kan memang udah 500 tahunan kan kotanya. Oke, kita mau ke bus stop dulu. Kita mau beli telur dulu deh di supermarket. Kita beli telur dulu guys. Ini aman semua, nggak ada bocor. Oke, sip.
Kenapa diskon 15%? Anyway. Udah beli telur, harganya 5 euro pas 5,09 sih. Dan ini busku udah nyampe guys. Jadi kita langsung naik bus. Hi, are you going to Obertron? Dormio Resort? Oke. Ya, naik. Ya. Jujur ini rombongan orang Korea rame banget sih guys. Dari tadi ketemu yang makan di restoran juga orang-orang Korea. Jadi kayaknya ini menjadi tempat wisata yang lumayan naik daun di Korea kayaknya. Udah Hallstatt, sampai ketemu lagi. Nah ini busnya ke arah yang north. Kita balik lagi ke Obertron lewat sini. Ada Hallstatt. Cakep banget. Oh, semoga kita bisa kelihatan itu ya, tempat naik funicularnya. Kelihatan nggak guys? Ada nggak ya? Harusnya ada. Nah itu dia. Oh kayaknya lagi perbaikan juga deh. Tuh. Tuh, itu dia iya lagi perbaikan, funicularnya lagi nggak bisa. This is Hallstatt, kotanya kecil banget nih. Ya, Germantown gitu ya. Haus Salzburg. Camping. Siapa yang tinggal di sini ya? Bener-bener penduduknya doang. Itu ada kayaknya apa itu, gereja kah? Wow. Anyway, kita balik ke Obertron guys. Nah sekarang kita udah masuk Obertron. Dan Obertron ini lebih kecil dari Hallstatt lagi ya guys. Tuh, di sini kayaknya banyak petani deh. Bukan petani ya, farm apa? Yang punya ternak peternak. Rumahnya lihat punya Tesla coba. Wow. Sebelah sini ya sama sih. Banyak rumah-rumah sendiri. Nah ini gerbang masuknya Obertron. Tuh ada halte bus juga. Jadi bus sampai ke pedalaman guys. Dan ini busnya bagus. Sungainya. Busnya bagus sih jujur. Wah, ada lapangan tenis. Wow, ini jujur mirip banget di Yunnan Province yang aku pergi. Di mana ya? Shangri-La kayaknya ya. Mirip sekali sama ini. Ada kabun yang ada padang rumput gede, tempat yak-yak di peternakan waktu itu di Shangri-La. Inilah desa Austria guys. Bener-bener desa ini. Statusnya masih desa. Tapi rumah-rumahnya kayak cakep gitu. Petunjuk jalannya juga lengkap. Kayaknya kalau sewa mobil ke sini seru sih jujur. Tapi kayak paling nginep semalam aja. Terus lanjut kemana gitu, lewatin banyak desa. Oh ini gereja Katolik. Aku barusan lihat di map, kecil banget tapi ya. Secukupnya untuk jemaat kecil. Ini ada gereja lagi. Ini Obertron guys, sepi banget ya. Nggak ada turis, bener-bener yang cuman tinggal di sini. Nah itu hotel kita. Tada. Ini jalur keretanya. Hallstatt lewatin ini juga. Oke deh, sampai deh. Ini bus stop yang tadi pagi. Nah, Feriendorf. Oke guys, kita turun di sini. Dankeschön. Oke, kembali lagi. Wah, banjir. Lihat belakang. Bye bye busnya 543. Inilah Obertron guys. Bener-bener village sepi. Ini gila, ini payung mau terbang guys. Nah kalau di Obertron satu-satunya restoran tuh ini. Semalam aku beli spagettinya dari sini. Harganya 15 euro tapi gede guys porsinya. Porsi kulit. Nah ini apartemen kita nih, Zeros. Payungnya juga pinjem dari sini. Aduh anginnya sih gila ya.
Ayo dikit lagi. Ini makin sore makin deras nih hujannya. Oke, sip. Udah aman. Akhirnya kembali lagi ke penginapan. Wah. Nah, ini aku mau tunjukin apartemennya. Ini pintu masuknya. Terus di sini langsung ruang tamu guys. Nih, gede ya, gede banget. Ada sofa, ada TV kecil cuman kita nggak pakai. Jadi kita taruh bagasi di situ. Ini ada meja makan juga. Dan ada dapur. Nah, dapurnya ini lengkap juga guys. Walaupun kecil, tapi ada kompor, ada pemasak air, ada microwave juga, dan di bawah ini ada kulkas. Tuh. Ya, semalam kita udah masak mie. Terus malam ini mau masak telur. Ini yang tadi baru dibeli. Dan di sini kita bayar city tax. City tax per orang itu 3 euro per malam. Jadi kita berdua, aku sama mama, 2 malam jadinya 12. Ini aku udah tinggalin buat besok pas check out langsung diambil. Oke, sebelah sini ada kamar. Kamarnya juga enak guys. Nih, luas, charger. Ini kamar mandinya juga enak. Nih, cuman kalian harus lihat toiletnya deh. Ini konsepnya gimana ya? Lubangnya di depan. Anyway, ini tempat mandinya. Enak juga showernya. Dan ada view balkon. Dapat balkon guys. View-nya ini kalau ada kereta lewat pas tuh dapat. Kita bisa keluar juga. Nih, belum jam 5 sore tapi udah gelap. Ya. Nah, Hallstatt itu ada di sebelah situ. Di belakang. Ya, inilah Obertron. Udah gini aja. Ini rel keretanya langsung kelihatan. Stasiunnya ada di situ sekitar 500 meter. Jadi kemarin kita Gerrit Koper tuh jalan kaki turun dari kereta stasiun. Saya tinggal jalan sekitar 10 menit dan sampai di sini. Itu sih guys, enak sih sebenarnya tempat tinggalnya. Buat kalian yang mau cari tempat tinggal alternatif nggak semahal di Hallstatt, kalian bisa consider ini, namanya Ciro's Apartments. Nah, ini kebetulan pas banget momennya ada kereta yang lewat, jadi aku mau arahin ke sini dan kalian lihat sendiri. Nah, ini dia keretanya guys. Besok pagi kita bakal naik kereta ini. Yoi, that's it. Oke, jadi untuk video kali ini di Hallstatt segitu aja. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke Hallstatt, ingat sebenarnya half day atau 1 hari aja udah cukup gitu. Jadi kalian bisa day trip dari Salzburg misalnya, kalian jaraknya nggak terlalu jauh, cuma mungkin sekitar 3 jam aja naik kereta, biar nggak usah buang waktu dan tempat tinggalnya nggak semahal di Hallstatt. Karena di Hallstatt ini adalah sebuah desa kecil. Jadi kalau di Salzburg itu kota besar, kalian punya banyak pilihan, kalian bisa stay di sana, makanannya juga mungkin lebih banyak, lebih murah. Kalau di sini benar-benar limited, cuman orang berkunjung aja gitu. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Mantap ya, Ma? Mantap. Mantap. Thank you guys for watching. Dadah. Guys, pagi ini bener-bener view-nya gila, cakep banget. Walaupun aku udah close video ini, tapi kalian harus lihat karena semalam turun salju dan ini bahkan masih ada saljunya tipis. Wow, gunung salju, gunung putih semuanya, snow-capped mountains. Woo! Guys, kalian menurutku buruan beli tiket, agendakan ke Hallstatt, ke Obertron sekarang juga. Thank you guys for watching. Lagi, bye-bye.